Allahi batina wa zahir. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa adzim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Amma ba'du, hadratul mukarramun al muhtaramun, segenap para alimul ulama, para zu'ama, para habaib yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terkhusus guru kita, orang tua kita Sayyidul Habib wa Sayyidul Walid al-Habib Husain ibn Mustafa al-Bahar, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih. Begitu juga kepada anak-anak beliau yang semuanya kita doakan anak-anak beliau menjadi penerus perjuangan beliau nantinya. Guru kita bersama Sayyidul Habib Umar ibn Abdurrahman al-Bahar, mata'anallah bituli hayatih. Al-Habib Ahmad ibn Mahmud bin Umar as-Saggab, mata'anallah bituli hayatih. Al-Fadil, guru kita yang baru saja membacakan kitabnya, yang beliau ini syekh dari Mesir ya? Mesir ya. Mesir ini belajar, Masya Allah. Indonesia, Afrika, pokoknya borongan diri itu semuanya. Ya, terakhir di Zimbabwe. Baru pulang itu di Zimbabwe. Yaitu Sayyid Al-Fadil Al-Ustadz Qamaruddin, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih. Al-Fadil Al-Ustadz Badrul Ulum, mata'anallah bituli hayatih, dan segenap semua keluarga besar Al-Bahar dan jamaah Bahrul Ulum yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi dibuka tentang satu kitab, yaitu kalau tidak salah tafsir surah Yasin karangan Syekh Hamamizadah kalau nggak salah ya, sebab Andi nggak pernah baca kitab, cuman pernah dengar gitu ya. Di dalam kitab tersebut tadi dibahas wa in kullu lamma jami'ul ladaina muhdharun. Di dalam tafsir Al-Baghawi dikatakan tentang kalimat tersebut wa in kullu lamma jami'ul ladaina muhdharun, bahwa nanti ada satu masa nanti di yaumul qiyamah, di yaumul akhir, akan dikumpulkan semua umat-umat, baik umat sekarang yang akan datang maupun yang terdahulu, dimintakan nanti pertanggungjawabannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kullu jami'ul ladaina muhdharun, dan tidak ada satu umat pun, satu makhluk pun terlepas dari tempat itu, nggak ada. Dan inilah yang disebut kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sesuai nih, kemarin kita bicara mati, sekarang bicara hari pembalasan. Iya, pas bener deh. Makanya anak katakan kemarin itu ya, innamal mar'u hadithan hasanan, sesungguhnya yang hadithan ba'dah, sesungguhnya manusia itu, kata Syekh Ibnu Duraid mengatakan di dalam syairnya tersebut, bahwa yang namanya manusia itu akan menjadi cerita setelah meninggalnya. Fakun hadisan hasan lima wa'a, maka jadikanlah cerita yang baik ketika kita meninggal dunia. Sebab yang namanya cerita baik bukan hanya kita di alam kubur, nanti di yaumul qiyamah bakalan diminta tuh pertanggungjawabannya. Tergantung nanti deh, ketika wa in kullu lamma jami'ul ladaina muhdharun di sana, nanti kita bakalan ketahuan tuh. Tinggal kita hitung-hitungan, sebab di dunia ini faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang berbuat kebaikan meskipun sebiji sawi, Allah akan balas. Ketika orang berbuat kejelekan meskipun sebesar biji sawi, Allah akan balas. Maksudnya apa? Ini ialah warning dari Allah subhanahu wa ta'ala. Warning. Tahu warning? Dik, tahu warning dik? Hah? Bukan pepes.
Yang namanya warning itu kalau bahasa Arab ini dalam kitab intah, perhatian, hati-hati. Apa katanya? Maksudnya kalimat apabila kita berbuat kebaikan Allah akan balas, berbuat kejelekan Allah akan balas. Ini warning, hati-hati. Makanya manusia hati-hati ketika kalian ingin berbuat kejahatan, ingat ada balasan dari Allah. Kalian pengen berbuat kebaikan, ingat ada balasannya dari Allah. Ketika kita berpikir ke situ, itu satu kenikmatan buat diri kita. Karena kalau andai kata bicara begini, teringat beberapa kitab-kitab tafsir. Ada di dalam satu kitab apa namanya, Majmu' Ulum, Majmu' Ulum. Itu dijelaskan masalah bagaimana itu hari akhir. Bagaimana itu hari akhir. Kemarin kita bicara kematian, makanya di dalam apa namanya, Abdul Jabbar di dalam kitab Al-Majmu' Ulum, beliau menjelaskan apa? Ya, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya yang namanya perbuatan itu, amal-amal kita itu tergantung akhirnya. Ada manusia selama hidupnya sholatnya rajin, puasanya rajin, ilmunya banyak, ceramah kemana-mana, giliran akhir matinya su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Bagaimana itu orang kok hidupnya bagus, titelnya kiai, titelnya ustaz, matinya dalam keadaan kafir? Ini yang bahaya. Apakah masuk surga? Enggak, tetap masuk neraka, saudara. Ada lagi orang yang hidupnya amburadul, mabok iya, berzina iya, tukang judi iya. Alhasil kejelekan ada sama dia 11-12 Mas Odik. Lu sih depan pintu ya, ngumpetan dikit. Ini orang hidupnya hancur, saudara. Tetapi ketika meninggal dunianya, dia dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hukumnya dia masuk surga atau neraka? Di dalam Al-Quran, termasuk dalam surah Yasin, dikatakan dia dakhalal jannah, dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti enak dong, kita nggak usah hidup apa namanya, ngaji dulu deh, ntar aja akhir hayat kita. Saudara, al-mautu ya'ti baktatan, mati itu datangnya dadakan. Mati nggak ada yang namanya datang pakai undangan, saudara. Betul? Ada yang bawa mobil mati, ada yang lagi makan gabus pucung mati, hah? Ada yang kesandung mati, ada orang ketiban daun mati, daun pintu istana mati, saudara. Alhasil mati itu kullu syai'in sababa, segala sesuatu ada sebabnya. Nggak ada orang mati ujuk-ujuk, saudara. Lagi nongkrong budak mati, nggak mungkin, pasti ada sebabnya, jantung. Dan mati ini datang dadakan, baktatan, wal qabru sundukul amal. Dan nanti di alam kubur itu tempat kita naruh amal. Lihat ntar amal kita kayak apa di kubur kita nanti. Sekarang mah kita nggak bisa, betul? Di dalam kehidupan mah pencitraan. Orang kelihatannya baik, padahal busuk hatinya, saudara. Betul? Depan kita, ya Allah, Ustaz bagaimana kabar, sehat? Di belakang anjing. Jenggo. Ada ya kira-kira begitu? Ada itu. Wah, sama Abe, Masya Allah, baiknya. Ya Allah, Habib penting, waliullah. Di belakangnya mah, ya Allah. Bu akhirnya sampai ke pol-pol. Dunia ini disebut dunia ini, yaitu dunia itu tempat kita, ya apa namanya, azinah. Artinya zina ini berhias diri. Yang jelek bisa jadi cakep di dunia, saudara. Penjahat seakan-akan jadi malaikat di dunia, saudara. Betul?
Coba lihat mukanya baik, atau sial jangkalan. Rakyat dibikin susah, dia mukanya seculun. Ini sial jangkalan manusia, betul? Baik kelihatannya sama rakyat, tau rakyat disusahin semuanya. Tuh rorotan gara-gara dia penuh. Betul? Ini kita nggak bisa bicara, tetapi nanti pengadilan yang benar, nanti perhitungan yang benar di yaumul qiyamah. Biarin deh sekarang kita kalah di pengadilan dunia, betul? Di pengadilan dunia kalah saudara, biarin, tetapi nanti kita tunggu di pengadilan akhirat, betul? Sekarang terserah kalian mau berkata apa, kalian mau menyangkal tentang kebenaran silahkan, tetapi ingat, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya yang namanya perbuatan amal ibadah kita tergantung di akhirnya. Silakan deh kalian sekarang nih berhias diri dengan kebaikan, dengan kemunafikan kalian, hiasi diri kian seakan-akan kalian baik, seakan-akan kalian royal, seakan-akan kalian dermawan. Besok maka ma yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin. Harta cuma buat berhias saudara, anak cuma buat berhias saudara, tetapi ketika nanti datang ke yaumul qiyamah yang dilihat apa? Hati. Kalian boleh bicara sekarang kalian cinta kepada Sayyidil Walid Al-Habib Husain bin Mustafa Al-Bahar, ani mah cinta sama Abe, silahkan. Ani mah muhibbin sama Abe, ani sami'na wa ta'na sama Abe, silahkan. Tetapi hati kalian belum tentu seperti itu. Berapa banyak orang dekat sama Sayyidil Walid Habib Husain bin Mustafa Al-Bahar karena duit? Berapa banyak orang dekat sama Sayyidil Walid karena jabatan? Berapa banyak orang yang dekat sama Sayyidil Walid karena pengen punya rumah, karena pengen kaya? Berapa banyak orang yang dekat sama Sayyidil Walid karena punya masalah? Hampir rata-rata seorang yang datang ke Ani, datang ke Sayyidil Walid, semua orang-orang bermasalah, nggak ada orang bawa duit. Betul? Datang nih gitu, Walid, Habib, Wanting, tolong dong, Ani lagi punya masalah. Iya. Ntar kalau ada rezeki baru deh kita beli mobil, baru kita kasih sapi, tai. Lo kalau datang ke gue jangan ada masalah, betul? Kalau datang ke ulama bawa duit, bawa keberkahan, bawa rezeki. Ini dikit-dikit bawa masalah, kira punya masalah baru ngaji, kira nggak punya masalah lo nyelonong baik. Namanya dunia itu tempat berhias, ad-dunya mata'ul ghurur, ad-dunya zinatul hayatid dunya. Sesungguhnya dunia itu tempat berhias saudara. Jadi kita jangan terlalu percaya sama manusia di dunia ini. Banyak orang mengatakan cinta-cinta, tetapi di belakang mereka membenci kita. Berapa banyak orang yang mengatakan muhibbin, ternyata mereka maghdubin. Jangan saudara, kita bicara minal galab ilal galab, hati yang kita lihat. Silahkan. Makanya Anda selalu berkata, lo boleh ngomong ke Sayyidil Walid, lo lebih cinta sama Sayyidil Walid Al-Habib Husain. Nanti di yaumul qiyamah boleh hitung-hitungan sama gue. Biarin di dunia dia lo terserah lo. Iya. Di dunia terserah lo. Entar di yaumul qiyamah hitung-hitungan sama gue. Makanya Anda selalu mengatakan siapapun yang menghina Sayyidil Walid Al-Habib Husain bin Mustafa Al-Bahar, lo hitung-hitungan sama gue nanti di yaumul qiyamah. Begitu saudara. Sebab sampai sekarang pun ada seseorang yang menghina beliau, yang ngatain beliau, aneh sampai sekarang nggak terima. Aneh bilang katakan apa? Silahkan lo memerengkal, lo menghina aneh punya guru, aneh punya orang tua, tetapi nanti di yaumul qiyamah di akhir hati di depan datuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita bakal pertanggungjawabkan itu semua. Jadi oleh karena itu mari kita jangan cuma biasin diri kita. Ingat al-mautu ya'ti baktatan, mati itu datang dadakan. Lalu bagaimana agar akhir hayat kita ini jadi orang baik, agar akhir hayat kita husnul khatimah? Biar istiqamah dalam ta'lim, biar istiqamah dalam ibadah, biar nanti meninggalnya itu dalam keadaan husnul. Amin. Gak bisa, mati itu gak bisa direncanain saudara. Ntar gue mati mau sujud gak bisa. Ntar mati gue lagi ta'lim gak bisa. Ntar mati gue lagi mau sedekah nggak bisa. Berapa banyak orang yang matinya pengen di Mekah, tahu-tahu matinya di atas pusar. Berapa banyak orang yang pengen matinya dalam taklim, ternyata lagi megang botol saudara.
Dan berapa banyak orang yang tadinya megang botol, yang tadinya megang kartu, ternyata meninggal dalam husnul khatimah. Alhamdulillah. Bagaimana caranya? Ya, al-maut jafal hayat. Yang namanya mati tergantung bagaimana orang itu hidup. Yang namanya mati tergantung kebiasaan hidupnya itu orang. Kalau hidupnya itu orang sering kumpul sama ulama, matinya sama ulama nanti. Ketika di dalam hidup sering ngaji, ntar meninggalnya dalam keadaan ngaji. Jadi oleh karena itu mari kita hiasi akhir hayat kita dengan kebaikan agar nanti kita meninggal dalam husnul. Kita doakan guru kita Sayyidul Walid Al-Habib Husain bin Mustafa Al-Bahar, semoga Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badannya, Allah jauhkan dari berbagai macam kejelekan, dan dijadikan anak-anak beliau anak-anak yang saleh dan salehah. Begitu juga guru-guru kita semua nih, Al-Habib Umar, Al-Habib Kiai Haji Kamaruddin, Ustaz Bahrul Ulum, semua biar panjang umur, biar sehat walafiat, biar Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Ala hadhihi wa ala kulinatin salihah wa sadiqa wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril asrar al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا sallallahu alaihi wasallam ala dzalika nahya wa alaihi namud wa ala nab'asu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatika wal karamih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana wa ilahana wa antal musta'an wa antal mustaja wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، تقضي لنا بها جميع الحاجات، تطهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة يا كافي الذنوب والخطيئة يا رب العالمين. اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شقاتك والنار. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، خير ما فيه، خير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم، شر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا تحشى ونفس لا تشبع ودعاء لا تستجاب له. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيوبا إلا سترته، ولا حما إلا فرجته، ولا دينا إلا عديته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة إلا قضيتها ومقبولها يا الله يا رب العالمين. اللهم حسن نجيبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله بحسن ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. قبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.